Loh, tapi kan ibunya nggak ngaku. Enggak ngaku, ibunya nggak ngaku. Bahkan yang paling mengerikan, bisa tahu masa depanmu kamu jadi apa, dan yang paling mengerikan di gadget itu kamu bisa tahu umurmu sampai kapan. Nanti mungkin gadget akan ke situ. Tapi kan, ya sorry, money politik itu kan lebih spiritual daripada kentut. Hati-hati karena di dunia wayang sudah sangat biasa begitu. Aku juga dalang gitu loh. Bahkan lebih jorok dari itu. Mungkin di Desember ini yang Nutup dibuka ya. juga adalah mitos bahwa siapapun presiden Indonesia yang ke Kairo akan lengser. Pertanyaanku untuk netizen di komen, siapakah Guarsa-Guarsi dan Anjani sekarang ini? Siapakah Rizky Gotama? Dan siapakah Dewi Windardi yang berselingkuh? Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Di penghujung tahun ini kami akan mencoba menutup dengan tema podcast yang mudah-mudahan cukup ringan tapi bisa memberi bekal juga untuk kita mungkin menyongsong tahun depan gitu ya. Karena kemudian kayaknya kalau kita ngelihat perkembangan berita ada banyak hal yang itu menjadi bahan kekhawatiran masyarakat, terutama terkait dengan ekonomi dan kondisi kenegaraan kita itu kan. Ekonomi ada rencana kenaikan PPN sampai 12%. Masalah kehidupan sosial politik kemarin agak rame, ada berita seniman mau berpameran menampilkan lukisan di Galeri Nasional, ternyata katanya ada proses pemberedelan meskipun beritanya masih cukup simpang siur sebenarnya apa yang terjadi gitu. Nah, untuk kemudian membantu kita memahami dan melewati beberapa transisi ini, kami mengundang kembali di Ruang Dialektika guru idola kami yang itu kemudian membawa banyak sekali rasanya insight-insight yang mudah-mudahan akan sangat membantu kita untuk ya menyiapkan diri beberapa waktu ke depan. Kita sambut tamu Ruang Dialektika Bung Sujiwo Tejo Ya. atau Mbah Tejo atau Kang Tejo, Ye. Presiden yang Cukers Indonesia. Eh mulai dari yang paling ringan dulu kan. Kemarin Gus Dur haul, Kang Tejo juga hadir di sana rasanya gitu. Hmm. Kita kayaknya sekarang ini kok saya merasa kehilangan ya sosok yang itu kemudian bisa menjadi apa ya, semacam tempat untuk jujukan dari berbagai macam segala masalah gitu. Jadi supermarketnya orang yang bisa disambati untuk ketika ada ya menghadapi berbagai macam permasalahan ya. Sosok tokoh yang itu kemudian lintas benar-benar lintas agama, lintas suku, lintas ini. Itu gejala zaman atau memang orang-orang kayak Gus Dur itu hanya sekilas apa hanya memang sekali se 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 seperiode atau selintasan waktu aja bisa muncul gitu. Ya, Mas Winarko Kanti Wani, Nganti nganti Wani. Nganti itu membawa, kalau nganti itu tekan sampai, tekan. nganti itu membawa keberanian. Saya nggak tahu keberaniannya Mas Winarko ini gimana, karena kalau menurutku ada orang yang berani tanpa takut-takut, Hmm. ada orang yang berani dengan takut-takut. Nah, kalau beraninya itu dengan takut-takut, itu namanya waspada. Kalau beraninya tanpa takut, itu artinya Ngawur. gegabah, ngawur. Ini nganti wani ini wani yang mana ini? Dan kalau Mas Winarko ini, yang mana ini? Kalau ada guyonan kalau di Jawa Timur itu, Apa? "Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani," gitu. Hmm. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Tapi enggak juga. Nggak Aku juga. tadi malam baru kepikiran, wani. Orang yang berani tanpa takut-takut itu berarti dia akan kehilangan waspada. Gitu. Nggak, nama itu kan sebenarnya nama pinjaman. Nama Hmm. itu nama putrinya
Mas Wiji Tukul, yang Mmm, kami adopsi sama teman-teman Mas Waring dan teman-teman di Malang itu mmm, jadikan nama komunitas waktu itu. Tujuannya ngerti, apa? Tujuannya ya untuk ya belajar untuk berani mmm. menjadi menjadi yang apakah yang ngawur, apa yang hati-hati tadi, saya pikir ya mungkin nggak bisa dianu, pokoknya wani sik gitu kan. Dan kondisi hari ini kemudian rasanya kok masih relevan untuk kita coba untuk belajar untuk berani Ya gitu. tapi kalau dengan segala hormat kepada Mas Wiji Tukul, apakah kita akan mewarisi total dari beliau sampai ada bikin komunitas? Karena nggak ada kata lain kan dari Wiji Tukul itu. Hanya ada satu kata, lawan. Lawan. Nah, apakah kita akan melawan PPN 21, akan melawan PSN, Proyek Strategi Nasional, kayak Mas Said Didu, Refli Harun, dan lain-lain itu teman-temannya di apa peta teman-teman apa Forum Tanah Air Mhm, FTA, ada Rocky Gerung di situ, ada almarhum eh, eh, Faisal Faisal Basri. Basri. Apakah lawan? Nah, keberaniannya nanti sebelum kita ke Gus Dur, keberaniannya Winarko Ngandiwani di podcast ini berani tanpa takut-takut dan hanya ada satu kata lawan. Atau gimana? Cuman kalau aku lihat di Gus Dur kemarin, ya saya datang dengan telat, agak-agak telat gitu. Saya sudah informasi ke pihak panitia, telat karena ada ternyata begitu datang disuruh ke atas. Waduh, disuruh ke atas, persis duduk di sebelah Gusmus. Ya, Kak, aku setiap kali ketemu Gusmus pasti cium tangan Salim. Wah, itu diurak sama katanya Muridnya. Alisa Wahid, terus Yeni Wahid juga apa Inaya Wahid. Katanya muridnya. Eh, Yuni Sara juga. Murid kok ketemu Salim lah gitu. Jadi masa aku nggak Salim di banyak orang. Padahal dia murid kan muridku ada dua udah dikenal Gus Mus sama Dan Cak Nun gitu. Nah terus kita ngobrol soal apa Gus Dur. Memang orang yang sangat berani kalau menurutku. Bahkan di dalam usianya yang sudah 2000 hampir 2008 2010 penyakit beliau sudah dia masih mikirin orang-orang yang terdampak kasus Lapindo dan lain sebagainya. Itu yang menurutku inspiring betul untuk pembentukan berbangsa di akhir tahun perjalanan 2024 ini. Masih ada nggak orang yang kayak gini? Tapi kan wajar, Mas Winarko. Setiap kali ada tokoh besar, kita selalu bilang itu nggak akan dilahirkan lagi. Ya kan? Itu nggak akan dilahirkan lagi tokoh sekaliber itu. Kalau aku sih berbeda pendapat. Kita hmm, kita mungkin nggak ada lagi Gus Dur gitu loh. Tapi Gus Dur seperti ceramahnya Pak Nazaruddin Umar, saya tetap menganggapnya sebagai imam besar Masjid Istiqlal ketimbang Menteri Agama. Menteri Agama karena beliau juga salah satu guru saya. Saya duduk dekat juga sama Pak Zainuddin Umar. Di dalam Islam, di dalam agama manapun mati itu tetap nggak bisa mati, tetap ada. Berguru jangan cuma pada orang yang sudah orang yang masih hidup. Dia jelaskan di mana bahkan di salah satu Sulawesi itu dia diajak ke sebuah makam, aduh saya lupa namanya, makam siapa gitu, yang diduga gurunya para wali di Sulawesi ini. Jalanan masih batunya sekepala-sekepala gitu. Kepala kita maksudnya bukan kepala tikus gitu. Ba- se- Ternyata mencapai di situ udah nyampe orang-orang Malaysia dan lain sebagainya mengakui itu memang gurunya para guru. Artinya berguru, berdialog itu nggak harus sama orang yang masih hidup. Bagi saya Gus Dur masih hidup. Jadi nggak usah ada lagi nggak orang kayak Gus Dur menyambut 2025 yang sangat pelik politik, sosial dan lain sebagainya. Nggak usah. Itu bisa dilakukan semua orang atau hanya orang-orang yang punya kedalaman rasa aja yang mampu untuk kemudian berkomunikasi dengan tokoh-tokoh bangsa yang sudah lewat? Enggak lah, enggak lah. Wong Jawa rata-rata
Loh, aku diajari guru-guruku kalau Al-Fatihah mbok jangan kirim ke manusia saja gitu loh. Mbok di depanmu itu ada pohon, ada itu mbok juga dikirim Al-Fatihah. Gitu kan berarti bisa berdialog sama pohon aja. Kita bisa danau, sama air, sama ini diajak mbok ini mbok apa salahnya dia juga dikirim Al-Fatihah? Apa salahnya 3 hal di Om, Santi Santi Santi, Om itu juga dalam tanda kutip kan menurut aku agama semua sama lah, Iya. semua adalah Islam. Hindu juga Islam, Buddha Islam. Islam dalam arti bukan lembaga, Islam dalam arti berserah diri. Semua agama berserah diri. Nah, Om Santi Santi Om kan Santi untuk Tuhan, Santi untuk alam semesta, Santi untuk sesama. Kan gitu kan? Oh, kenapa harus 3 Iya. kali Om Santi Santi? Nah, apa salahnya juga Al-Fatihah untuk pohon, untuk ini. Nah, kalau pohon aja bisa diajak dialog, masa orang yang dalam tanda kutip sudah meninggal nggak bisa arwahnya, ngono ae. Dan itu nilai yang Mbak Tejo masih yakin? Masih yakin, karena kesalahan mana paru-parumu ini, menurut aku kesalahan besar. Guru-guruku dulu nggak ngajarin segitu. Paru-paruku ya ini, ya itu, pohon-pohon itu karena dia menghasilkan oksigen, dia yang aku isap di sini, jadi di dalam tubuhku ini ada tubuh semesta, gitu loh. Seluruh zat-zat di bumi dan lain sebagainya ada di seluruh kandungannya di sini ya, natrium, kalsium, semua ada di sini. Makanya, "Mana paru-parumu?" Aku kalau ngajari cucu-cucu, "Ini, enggak, paru-paru kita" gitu loh. Makanya kalau malam diusahakan ada ini bisa dipraktekkan, ada lidah buaya di kamar. Ada lidah mertua yang Iya. gitu-gitu, ada lili paris itu yang bagus karena dia memproduksi oksigen bahkan di ruangan ketika malam. Itu bangun tidur akan terasa lebih segar. Enggak, maksud saya bukan menanyakan itu masih berlangsung, itu kepercayaan, keyakinan seorang Sujiwo Tejo, tapi sebagian besar masyarakat, apa masih juga bisa kita yakini masih memegang nilai-nilai yang seperti itu atau pemahaman-pemahaman Enggak, yang kalau seperti itu? kalau memang gitu, kalau sebagian besar gitu, di beberapa tempat Pak Nazarudin Umar yang sekarang jadi Menteri Agama selalu pesan, saya beberapa kali ikut tausiah beliau di haulnya orang-orang itu, termasuk haulnya Gus Dur kemarin. Enggak, almarhum masih ada. Kalau kita beragama, dia hanya pindah ruang. Mhm. Dia masih mendengar kita, dia masih bisa berdialog. Begitu. Artinya, Pak Nasaruddin sadar bahwa orang-orang sekarang menganggap bahwa kita hanya bisa berdialog dengan, kalau secara politik nih ya, dengan Pak Tri Sutrisno, Wapres, dengan Mbak Mega, Presiden ke 5, lima, dengan Pak Jokowi, Presiden ke-6, dengan Eh, Pak ke-7. ke-7, Pak SBY ke-6, enggak juga, kita juga bisa berdialog dengan Pak Harto, Bung Karno, eee, Pak Habibie, secara kalau bisa, orang-orang yang dalam tanda kutip sudah nggak ada di dunia. Karena kemudian saya tuh kayak semacam, ya sampai di satu titik hari ini, merasa bahwa terutama mungkin perkembangan teknologi ya, gara-gara gadget, gara-gara ini, orang itu kemudian pengetahuan-pengetahuan tinggalan nenek moyang yang seperti itu tuh benar-benar sudah menjadi kayak barang asing gitu loh. Enggak, Mas Mas, Winarko. Saya ya yakinkan, Mbak, yakinkan kok. Oke, teknologi teknologi tidak mengubah apapun. Teknologi secanggih apapun hanya menggeser perwujudan. Misalnya, sekarang ada algoritma. Kalau kita sering buka gadget itu bokep, heeh, maka yang muncul terus bokep. Kalau kita sering, buka, podcast kanal SA, SA atau kanalnya, eee, Akbar Akbar Faizal gitu. Faisal. Itu nanti disodorin itu terus, podcast-podcast politik, ya kan. Begitu kita buka Makrifat Jawa, gitu, yang lahir adalah Imadi Mustika, terus, teknik pernapasan Jawa, terus dimunculin terus kan.
Karena algoritmanya begitu. Nah, sesungguhnya itu namanya algoritma alam, Mmm, namanya fasana. Kalau, Mas Winarko nganti wani seneng gosip, nanti ketemunya mau di kereta, mau di bandara, mau di pematang sawah, orang yang suka gosip, ngono lho, Mas. Berarti kan podo, iya. semesta punya algoritma, cuman dulu belum ada di teknologinya, sekarang ternyata algoritma itu persis banget sama algoritma semesta. Kalau sampean suka, eee, kejawen, nanti Pasti ketemunya akan ketemu orang-orang kejawen, komunitas itu gitu ya. gitu. Itu namanya fasana. Fasana itu arti arti harafiahnya kayak bau gitu loh, bau yang dikeluarkan. Iya, Ya kalau sampean itu bunga bangkai, yang muncul nanti ya laron-laronnya itu, lalat-lalatnya yang berkerumun ke situ. Jadi tapi bukan hal yang baru ya ternyata ya. bukan hal kebetulan yang lagi connect di aku sekarang algoritma. Mungkin hal-hal lain itu ada wis ada tapi bentuknya beda. Cuman dengan teknologi jadi lain, perjalanan dari dulu sudah ada perjalanan. Cuman sekarang ada, ya mau naik wus, wusnya Pak Jokowi, yang nggak disetujui Pak Ignas, Nasution itu, atau kita mau mobil, tapi perjalanan itu ada dari dulu, sejak zaman Sultan Agung nyerbu Jakarta juga yang pakai kuda itu ada perjalanan. Apa maneh? Nggak beda, saya yakin nggak beda, saya yakin nggak beda. Dulu namanya pemimpin itu setelah dipilih oleh warga, biasanya dilepas, bahkan di zaman Ramayana masih ada, hewan-hewan dilepas, mana yang nyamperin dia, dia yang dipilih. Oke. Nah, sekarang sama, sudah dipilih, nanti ada track record-nya, dia pernah menyakiti lingkungan nggak? Kan begitu kan di negara-negara modern. Dia pernah punya riwayat, menyakiti sungai, menyakiti hutan, menyakiti kan sebenarnya sama. Kalau dulu terus hewan dilepas, mana yang nyamperin Mas Winarko, mana yang nyamperin aku gitu, ayam-ayam atau kuda itu Kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup semacam sama, itu ternyata menurutku loh ya. Cuman dengan tetap teknologi agak hanya mengamplifikasi aja mungkin ya. mengamplifikasi dan dalam bentuk yang lain. Perjalanan kita semua juga melakukan perjalanan. Ada kemudian yang paling merasa kayak, ya apa ya, eee, semacam menyesakkan gitu potensi bahwa, lah kalau hari ini kemudian semua orang punya semacam minat yang berbeda-beda tadi dan Mhm, itu teramplifikasi sendiri-sendiri oleh mhm. algoritma gitu ya. Nanti konsensus sosial gimana? Saya ingat kemarin ininya Kang Tejo di forum yang di Jombang itu. Kalau kita hari ini sebagai bangsa itu sudah nggak punya lagi kesamaan masa lalu gitu. Artinya kan satu-satunya ini ya yang ke depan gitu kan. Karena setelah 72 tahun merdeka itu kan kita sudah terfragmentasi sedemikian rupa gitu. Kalau kalau pakai data ekonomi katanya malah jomplang sekali gitu, yang kaya-kaya sekali yang artinya kemudian kalau pakai itu kemudian kan nggak ada. Artinya kan yang ke depan atau yang sekarang ada gitu. Nah, kalau kemudian dengan gadget tadi yang itu mengamplifikasi bahwa kita itu sebenarnya berbeda-beda ini. Nanti titik kesamaannya di mana kita masih bisa sama-sama komitmen mau jadi satu bangsa ini. Lah iya, itu sebaiknya kita tunggu di komen-komen. Gitu ya. Komen-komen, karena aku sendiri juga nggak punya jawaban yang pasti, cuman jawabanku adalah bangsa per definisi adalah bangsa itu sebuah konsep, beda sama suku. Kalau suku dikonsep atau enggak, saya sama Mas Winarko Iya, ini sama-sama orang Jawa darahnya. ada objektif, Ada kebenaran objektif, objektifnya gitu ya. bahwa kami sama-sama satu suku, Bisa ada ngomong objektif. bahasa yang sama, Heeh, kesukaan yang heeh. mungkin sama. Ludruk, suka makanan yang agak-agak asin dikit kalau Jawa Timur. Terus juga, kalau 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 apa, acar, acarnya orang Jawa Timur agak gede-gede, Mhm, segini-segini gitu loh. mhm. Kalau orang Sunda kan jadi Potong ini, persegi-persegi gitu iya, loh. dadu gitu. Nah, kayak dadu. Namanya teh itu manis. Kalau kita mau teh yang nggak manis, kita harus Harus pesen, ngomong. "Bu, teh ya yang pahit."
Di Sunda lain lagi, teh pasti pahit, kalau kita makan, mau manis, Harus teh ngomong. manis harus ngomong, "Bu, tehnya nu legit," manis. Suku, itu bukan konsep, fakta. Nah, bangsa yang kita lupa, itu konsep, gitu Mas. Nah, konsep itu harus dirawat, karena konsep. Siapa yang bilang bahwa aku sama almarhum Glenn Fredly yang orang Ambon itu satu bangsa? Yang ngomong adalah konsep, antara lain Bung Karno yang ngomong bahwa kita satu bangsa. Yang ngomong bahwa aku sama Natalius Pigai itu sebangsa gitu loh, Menteri HAM kita itu. Coba, ininya beda secara postur. Yang ngomong satu bangsa ya Soekarno dan teman-temannya. Dulu masih enak karena sama-sama celananya pasti celananya karung goni, bapak saya, kakek saya celananya karung goni, makannya ulat plus eh, gaplek. Jadi definisi bangsa sebuah kaum yang pada ruang dan waktu tertentu yang sama, yang bertahun-tahun, berabad-abad mengalami suka duka yang sama. Nah sekarang sudah enggak. Netizen ada yang bilang arlojinya, jam tangannya arloji terlalu kuno ya. Arloji terlalu Sama kuno. kayak jeding tadi yang Jeding. diketawain Dia nanti. dia ngomong kamar mandi jeding. Saya jadi ingat, oh ya masa kecil nang kamar mandi nang jeding. Ada yang itu loh ya. Jam tangan aja sudah beda-beda. Ini menurut netizen loh ya, menurut netizen. Jam tangannya Pak Zulfikri Hasan itu 1 M 125 juta gitu. Terus jam tangannya Bu Sri Mulyani 360 berapa ribu gitu loh jam tangannya. Aduh tuh. Terus jam tangannya Pak Fadlizon 600-an juta gitu kan. Bisa cek lagi lah. Jam tangan aja beda-beda. Belum lagi rakyat yang jam tangannya bisa 5 ribu, ada yang 15 ribu. Makannya juga beda-beda. Ada yang makan itu sehari 15 ribu cukup, sudah dengan es tehnya, gitu. Bukan es teh yang keliling, es teh yang di tempat maksudku. Gimana bisa kita ngomong senasib? Maka saya selalu bilang sekarang, bangsa Indonesia ini hanya bisa diikat dengan konsep ikatan di depan, bukan ikatan masa lalu. Karena saiki sudah beda-beda, sudah beda-beda, Mas. Sepeda motor ada yang Supra, gitu loh. Gus Baha itu masih masih dindingnya, masih, eee, apa, bambu. Kemana mana Supra ya sepeda motor itu, tapi Gus Kausar Lexus, gitu loh, kan, gimana, kiai aja beda-beda, gitu, gimana bisa aku lebih setuju ikatan tuh di depan. Apa cita-cita? Apa cita-cita kita? Mari kita diskusikan apa, di komen. Misalkan negeri bahari. Sudah satu aja, menuju negeri bahari. Tapi kalau menuju negeri bahari, semua kurikulum ke situ, Mas. Menurutku loh ya, mempelajari biota laut, mempelajari semua jalan-jalan menuju ke laut. Terus karena kita itu negeri bahari, jalan-jalan raya nggak boleh semuanya sejajar laut. Harus ada yang ke arah gunung. Gitu loh. Dipecah setiap sekian meter, kilometer ada jalan ke arah gunung. Kalau jaga-jaga kalau tsunami. Bayangkan loh Pak, jalan tol Cipali itu, terus ada tsunami, semuanya sejajar laut itu. Enggak, Ruas berapa ratus eh, kilometer amblas semua. setiap kali harus ada kedokterannya juga kedokteran yang mempelajari ilmu-ilmu potensi-potensi laut, apa itu gunanya, apa rumput laut, apa khasiatnya kerang, apa kerang, gitu-gitu loh, semuanya laut. Wisatanya juga diarahkan ke laut, wisata laut, 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 laut. Hindari ada jembatan laut. Makanya saya setuju kalau Bali belum dibangun Iya, jembatan jembatan Jawa ke Bali supaya kita mengandalkan kapal-kapal gitu. Atau negeri agraris, nggak tahu dipilih. Yang ikatan di depan, kita akan menuju negeri agraris, kita cukupi pangan dunia dari Indonesia. Semua sektor ke situ, Mas. Arsitektur, masyarakat pertanian, gitu loh, Mas. Ikatannya di depan. Jadi bukan kesamaan,
Sekarang aja jaketku lebih mahal dari jaketnya sampean, gitu loh. Ini mahal banget, walaupun dikasih orang. Ini mahal banget jaket ini, gitu. Tapi dikasih orang. Tapi gitu loh. Udah nggak sama. Lickers kita yang salah juga merek-merek itu bikin sepatu orang aja, ada yang 20 juta, 50 juta, sepatu olahraga itu. Sepedanya Cak Lontong itu berapa itu harganya satu? Itu sepeda gitu loh. Dan katanya ada banyak sepeda di rumahnya. Gitu-gitu. Jadi Ikatan mimpi ya berarti ya yang harusnya menyatukan itu ya? dan perawatan. Karena sebuah konsep harus dirawat. Nggak itu Nah, kalau sorry, apakah 17 Agustusan cukup merawat itu? Apakah peringatan 10 November cukup merawat itu? Apakah hari-hari besar nasional cukup merawat itu? Menurutku sudah jadi rutin. Jadi harus ada perawatan karena ini konsep. ada penyegaran gitu ya Iya, secara apa? Gitu loh. itu kan sejalan dengan yang kita diajari sama Yuval Noah Harari itu ya, bahwa Hmm, ya memang manusia itu kalau sendiri-sendiri nggak akan bisa jadi lebih besar dari kodrat makhluknya ini dulu, nggak akan hmm, lebih besar dari hmm. mungkin sekedar kera atau sekedar Iya, iya. ape gitu. Tapi yang menyatukan, memungkinkan kita lebih besar dan jadi komunitas, jadi masyarakat, bahkan jadi negara bangsa itu. Hmm, Karena ada narasi itu kan, iya. dan konsep bangsa sebagai narasi itu kan kemudian ya itulah dibentuk dan dirawat gitu. Aku malah lebih cenderung gini, Mbak, yang kayak gitu-gitu itu kan dalam tanda petik selama ini kan kita butuh kayak semacam prophetic gitu. Ada Hmm, yang ngajari, ada yang ngarahkan. hmm, Makanya pemimpin besar itu kan katanya biasanya terbangun ketika ada yang ide itu. hmm. Sejak kita merdeka itu pasca katakanlah pasca Bung Karno, rasanya kok nggak ada sih yang benar-benar punya visi itu, Ya terus kemudian Imlek, bisa Gus mengarahkan Gus semua. Dur mengakui Imlek sebagai hari libur nasional. Itu kan salah satu. Nah, narasi besarnya apa? Kalau untuk Imlek sebagai bagian dari yang kemudian Oh, narasi besarnya ya. Imlek bagian dari toleransi itu. Ingat kalau sampean ingat waktu Orde Baru bahkan bahasa Mandarin nggak boleh loh di TVRI. nama juga. Nama harus itu terus mulai boleh Imlek. Nah saya nggak tahu yang bisa mudah-mudahan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sebetulnya bagus loh teman-teman. Bukan aku membela karena hidupku nggak dari istana. Dari presiden manapun aku nggak pernah hidup dari istana. Jadi aku cuma ngomong kebenarannya bahwa Pak Prabowo punya buku yang bagus 2011 judulnya Paradok Indonesia dan Solusinya. Baca deh. Kenapa kita negeri yang kaya, kenapa miskin? Ini itu banyak lah. Kenapa banyak orang pinter tapi kok begini? Paradok Indonesia buku yang agak utuh. Tugas kita sekarang menjaga bahwa Pak Prabowo tetap ada yang mendukung sehingga dia tidak ketakutan sama oligar yang lain. Tugas kita menurut aku. Karena per buku yang ditulis jauh sebelum dia jadi presiden itu bagus banget. Jadi visinya sebenarnya sudah ada Iya, gitu ya. Paradok Indonesia dan Solusinya. Gitu. Nah, aku nggak tahu siapa yang akan bilang ikatan di depan. Kalau menurutku harus satu saja, Mas Winarko. Mau pertanian, mau mau negara pertanian yang mendunia, mau Bahari tadi. ya bahari, mau mau apa terserah. Kayak Singapura udahlah khusus wisata dan dagang aja. Jadi semua sektor nanti ke situ. Gitu. Semua sektor ke situ. Kalau kita mau ke wisata, bahkan kesehatan pun dibikin seperti wisata konsepnya, seperti Penang dan sehingga kita ke Penang, orang-orang ke Penang, ke Singapura sekalian berobat juga berwisata. Begitu turun pesawat di Penang udah dijemput oleh pihak rumah sakit, ada hotel gitu-gitu. Gitu konsepnya. Ikatannya di depan. Ayo kita gotong royong bareng ke situ. Saya kira begitu. Nggak tahu siapa tokoh yang akan ngomongin gitu. Iya, selain konsep besarnya, rasanya juga salah satu yang kita tuh seringkali kurang itu kan gini, isu yang beredar itu cepet banget, Pak. Sesuatu rame, kemudian ada berita yang lain, Nah itu nggak tahu. Nanti silakan komen di kolom komen. pemilu belum selesai, belum tuntas ini, wah, ono es teh meso itu sudah ganti. Ya bagusnya bagaimana gitu Iya, loh itu kita untuk menghadapi ini. menjaga sebuah message yang katakanlah penting tadi itu ya, tapi kemudian juga menguasai ruang publik.
Zamannya kan sudah berubah, kalau dulu sekolah langsung Ya semua di makanya gini Mas Winarko, karena kecenderungannya, nah itu ya, namanya orang ngerasani, orang gibah dari dulu sudah ada gitu loh. Aku sebulan kemarin, syuting film Korea di Bali, itu di hutan kera, di, Mengwi atau apa gitu, Mengwi apa, hutan kera, di sekitar Ubud. Banyak kera itu petan. Petan tuh mencari kutu antar kera itu loh, teman-teman. Cuman langsung pikir, kok sama dengan manusia zaman sering petan, manusia dulu sering petan sebelum ada sampo dan lain sebagainya. Terus aku punya ternyata bedanya kera sama manusia, seburuk-buruknya kera, itu mereka bisa petan tanpa gosip, tanpa ngegosip, gitu loh. Nah, kecenderungan gosip ada pada saya, ada Pak Suminarko. Sekarang dibantu secara ekstensif ke jempol yang sehingga belum apa-apa baru baca judul sudah komen. Itu yang terjadi pada kasus Gus Miftah. Itu yang terjadi pada pemberedelan lukisan yang di bulan Desember ini. Itu yang terjadi pada rencana kenaikan PPN 12%. Saya mau share yang mungkin nanti bisa dikomentari oleh Mas Winarko, juga oleh netizen di komen. Bisa nggak sih kita itu kalau sebelum komen, itu kita nginget pesan leluhur hampir sama, terutama yang saya ingat di leluhur Sunda, Pancaniti. Pancaniti itu 5, niti itu penalaran. Jadi pertama itu niti arti, habis itu niti surti. Sebelum komen ini, habis itu niti bukti, habis itu niti bakti, yang kelima niti sajati, pemahaman. Sekarang soal ST. Ini sekali lagi bukan saya mau ngebela siapa-siapa. Pernah nggak sih teman-teman lagi ceramah gitu tuh Pak, saudara-saudara Rasulullah itu pernah mengatakan bahwa es sambil teriak-teriak itu. Oke, terganggu nggak? Di pengajiannya Gus Mus nggak ada orang jualan es teh. Di pengajian saya juga nggak ada. Panitia kemarin di Jombang ada batas. Loh, gimana caranya simpati pada mengasok es teh? Bukan dengan membiarkan, ya kasih mereka pekerjaan security, kasih gitu loh. Bukan teriak-teriak di medsos. Jadi niti arti itu apa sih jualan es teh? Niti arti itu mengecek apa sebetulnya yang mhm, dikatakan oleh Gus Miftah. Oke. Oh, ternyata sering tuh orang Arab, apalagi Gus Miftah itu kalangan bawah. Jadi kata-kata dalam tanda kutip goblok atau apa, sorry kalau itu sudah biasa. Oh mungkin karena dia itu utusan, dia itu pejabat. Jadi Niti Harti, Niti Surti itu mulai memahami, Niti Bukti itu memahami, menghayati, datanglah ke lapangan. Pernah nggak kalian datang ke kejadiannya seperti apa iya gitu. gitu loh, dan lain sebagainya. Mungkin salah Yang satu keempat apa? yang keempat Arti, surti, bukti, Niti Arti itu oh apa sih? bakti, Heeh. bakti sejati. Niti Bakti itu kayak empati gimana kalau dia jadi penjual es, gimana kalau bahkan Felix Xiao ada betulnya. Sebagian mereka itu tidak sedang berjualan es, tapi sedang minta dikasihani. Makanya ketika Ustadz UAS ngasih, borong, Ustadz siapa lagi, penyanyi Niken Salindri Niken borong, Salindri. itu belum tentu karena memang ada duit untuk borong, Biar nggak mengganggu ininya dia. karena ganggu, jujur aja. Jadi itu sudah empati, sudah niti bakti, terus niti sajati. Niti sejati itu pengheningan ke diri sendiri, habis itu monggo silakan komen. Saya kira gitu. Saya kira kebangsaan ini bisa dirawat kalau tidak serta-merta komen seperti ini. Banyak kasus-kasus oknum-oknum polisi kan, entah itu siswa di Semarang. Betul nggak sih polisi sedang menutupi? Gitu loh. Kalau ikut-ikutan netizen, wah polisi jangan nutup-nutupin dong. Apa? Betul nggak? Siapa tahu ada hal-hal lain gitu yang kita nggak tahu. Dua hal, Mbak, mau Hmm, komentari. hmm. Pertama yang kenapa sebegitu gampang itu ya, rasanya itu memang naluri primal ya. Orang kalau sesuatu hal yang baru, apa ya, itu memang kayaknya gampang banget untuk sekarang apalagi dibantu,
apa namanya, teknologi tadi, yang dulu ada perbedaan ruang privat sama kalau dulu belum ada medsos, kalau saya mau pakai analoginya Mbak Tejo tadi, mau rasa-rasa minimal saya harus keluar pakai baju untuk ke warung kopi gitu kan, untuk ketemu. Iya, masih heeh. Masih ada effort untuk ini, lalu sekarang Oke, ini leye-leye. bagus. Dulu bener, untuk ngerumpi, untuk gibah, untuk apa, untuk gosip, minimal kita mandi dulu, ya ya, bener ya, pakai Iya ini lah, nek gak ngono ambu gitu kan. heeh, pergi ke warung Warung kopi, kopi gitu ketemu kan. temen yang kalau ketemu ya algoritma tadi, Fasana tadi. Kalau kita seneng ngerumpi pasti ketemu ada tukang ngerumpi di situ, Mmm, gitu loh. Eh, itu istrinya Pak Jaksa ya katanya. Iya gitu loh. Bukan itu istri mudanya. Iya gitu kan. Kenapa kok sama-sama dari jaksa tapi ya? Dia jaksa. Jangan-jangan dia dinikahinya bukan karena cinta, tapi karena takut karena dia atasannya. Iya gitu. Wah ini berarti relasi kuasa. Terus minimal tapi kalau ini kan bangun tidur tek lihat apa? Es teh. Langsung kiai tidak tahu ada apa. Kita nggak tahu belum confirm dulu. apalagi sadurunge wis sebel gitu ya. Hmm, hmm. Sudah punya prekonsepsi gitu misalnya sesuatu gitu kan. Banyak yang membela Yati Pesek. Menurutku kalau memang membela Mbak Yati Pesek, jangan nulis Yati Pesek itu penghinaan. Mbak Yati, Mbak Suyati, nama aslinya Suyati gitu. Itu juga saya sudah lontarkan, Mas. Hati-hati karena di dunia wayang sudah sangat biasa begitu. Aku juga dalang gitu loh. Bahkan lebih jorok dari itu. Sekarang saya tanya, Mbak Yati Pesek dengan segala hormat ya Mbak Yati ya, menamakan dirinya aja Yati Pesek. Terus gimana? Itu fisik loh. Terus ketika diserang fisik orang nggak terima, tanya dulu ke Mbak Yati terima nggak? Kalau Mbak Yati nggak terima, baru. Gitu loh Mas maksudku, Winarko. Misalkan aku namanya bukan Sujiwo Tejo, tapi Tejo Tejo Melotot. Nah, gitu deh, itu kan? Melolok Tejo biasanya gitu. Melolok. Kan gini-gini, Tejo Melolok terus terus sampean bilang, "Sampean itu melolok." Wah, Mas Winarko nganti wani menghina Tejo Melolok. Lu ya apa? Wong aku sendiri menamakan dirinya begitu kok. Kecuali kalau Sujiwo Sipit. Terus sampean bilang aku melolok. Wah, itu menghina. Banyak yang kita nggak tabayun dulu. Tapi pertanyaan sampean menarik. Sebelum ada gadget, kita ada effort untuk gosip. Minimal mandi dulu pergi ke warung atau ke ruang tamu terima tamu. Ini di kamar bangun tidur kita sudah langsung bisa. Pertanyaanku sekarang, kita siap dengan itu. Semua hal yang masuk ke sini ada pelajarannya. Ada mobil, ada SIM. Di SIM kita belajar, oh harus lewat kiri. Oh, kalau di jembatan nggak boleh berhenti. Kan syarat ngambil SIM ada itu kan. Mmm, Di tikungan nggak boleh berhenti. Ada pendidikannya. ujian prakteknya. Ada ujian prakteknya lewat kepolisian. Ada yang lewat sekolahan. Oh, di sini tuh nggak boleh kalau makan bareng, usahakan jangan menatap makanan terus. Nggak sopan. Gitu. Tataplah yang ngundang kamu makan, ngobrol. Kalau kamu natap makanan terus dikira kamu belum pernah makan seenak itu deh, nggak sopan. Ada pelajaran-pelajaran gitu. Nah sekarang ada gadget itu tentang komen, ada nggak di sekolah ngajarin itu? Iya. Bagaimana cara komen, bagaimana cara, nggak ada, saya kira dilepas. Tapi sekarang ada wacana itu katanya, penggunaan gadget katanya ada wacana. Aku nggak Di beberapa negara bahkan lebih advance lagi gitu kan, hmm, memperlakukan itu sebagai produk-produk katakanlah semacam alkohol gitu, rokok. hmm, Itu kan bukan produk terlarang, tapi kelompok umurnya diatur kan gitu. iya ya, Ada batasan minimal sampai kemudian dia dianggap dewasa, baru kemudian diperbolehkan untuk iya ya, mengkonsumsi gitu kan. iya. Di gadget ini kan kita nggak punya semacam batas. Bahkan gedung bioskop kadang-kadang nggak disiplin tuh, ada yang film 18, ada anak 13 tahun nonton, nggak dilarang. Saya kira saya kira antara lain gitu. Itu untuk merawat kebangsaan loh. Karena kalau enggak kita berantem terus, Mas. Makanya itu kekhawatiran pertama itu, betapa gampangnya orang itu instan, ya tadi nggak, jangankan untuk memikirkan yang 5
praniti tadi itu, hanya Ya sekedar panca panca niti, niti arti, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti sajati. tadi jangankan untuk itu kan, segala macam segala bener-bener bisa instan dalam artian yang bener-bener yang sebenarnya gitu. Hmm. Nah yang kedua itu kayak kita itu karena tidak adanya semacam otoritas tadi, kualitas seorang Sujiwo Tejo dengan kedalaman hidup, pengalaman teknikal dengan komentar netizen, itu kan rasanya, nilainya itu kan jadi kayak semacam nggak ada bedanya gitu. Kehilangan kita otoritatif untuk figur-figur. Ini yang ngomong ini orang yang memang punya bobot untuk ini, memang dia punya kualifikasi di bidangnya. Jadi kalau kita, ya tahu dirilah gitu, urusan ngertinya urusan cangkruan tapi kemudian mengomentari urusan kenegaraan, urusan dunia gitu. Yang kayak gitu-gitu kan rasanya sekarang juga sudah hilang, sudah kabur sama sekali. Aku nggak ngerti kalau aku mau ngomong ini apakah kelihatan terlalu idealis gitu loh. Apa terlalu maksain. Sebelum aku main gadget, aku pembaca buku. Aku menulis dulu. Aku jadi wartawan 8 tahun di Kompas. Itu belum ada gadget masih. Terus baru habis itu bla bla bla. Habis itu aku nulis komen gitu loh. Nah, Enggak, sebelum komen dalang rutin iya gitu. dalam rutin dulu. Oke. Terus maksudku, tapi ada orang yang ujuk-ujuk langsung begitu nulis, istilahku terjun payung, nulis di komen. Sampai suatu hari Gusmus itu dianggap kayak temennya sendiri gitu loh. Dia ngomong ayat tentang apa terus di komen, "Lu tahu apa soal ayat ini?" Loh, ini yang komen Gusmus sampai akhirnya kepalanya namanya Fajrul Rahman, dia karyawan di salah satu BUMN, mungkin Waskita Karya. Iya. Waktu itu Fajrul jadi komisaris. Fajrul akhirnya sowan ke Rembang minta maaf. Karena memang kadang-kadang nggak ngerti. Gusmus dianggap dia mungkin belajar agama 1 hari gitu ya, terus ngomentari Gusmus, yang sampai, yang punya pesantren yang bertiga dia belajar di Kairo, Al-Azhar sama jadi satu angkatan ya Gusmus, 3 serangga itu, Gus Dur dan, Quraish Shihab, gitu loh. Diblokin gimana gitu loh. Kalau kita kan, ada sih ini Gusmus yang ngomong, mungkin bener, gitu loh. Lihat dulu dalilnya bener nggak beliau ngomong gitu. Nggak langsung, "Ah, lu gimana sih lu?" Terus kita Dan itu baru sama yang lain yang nimpali yang sama-sama nggak tahu ya Gusmus nggak juga iya dibenarkan gitu iya. ya, diamplifikasi gitu. Bisa aja nggak tahu Gusmus itu siapa. Karena pada waktu Pak SBY periode pertama, yang wakilnya itu Pak Budiono. Pak Budiono? Pak JK yang pertama Pak JK Nah, baru kedua yang Pak kedua Pak Budiono. Budiono. Ada loh mahasiswa UI yang nggak tahu Pak Budiono itu siapa. Siapa Budiono ini? Jadi kemungkinan dia juga nggak tahu siapa itu Hmm. Gusmus. Gitu. Nah ya dengan kondisi Kan tadi kan sampean landscape-nya nanya kayak gitu. kalau dialog di medsos tuh kadang-kadang nggak tahu Hmm. Quraish Shihab ngomong atau Sujiwo Tejo ngomong dianggap sama aja gitu. Padahal untuk level agama ya Pak Quraish Shihab lebih tahu. Yeah. Kalau ngomongin wayang mungkin aku lebih tahu. Gitu. Nah itu caranya gimana menyikapi Ya caranya kita nanti landscape lihat di komen. Caranya gimana? landscape apa ya, unggah-ungguh sosial yang rasanya kemudian dengan Tapi medsos itu. kita lihat positifnya. Positifnya adalah Gusmus, aku, Pak Quraish Shihab, Rocky Gerung, atau siapapun lah, tidak merasa jumawa. Karena di medsos mungkin mereka nggak tahu siapa kita. Langsung dilawan. Mau Rocky ngomong apa, mau dia bacaannya sepanjang Jakarta sampai Ngawi, bukunya nggak tahu sih, kata aja, "Lu salah Rocky." Apa sekarang filsafat yang lagi populer itu di anak-anak muda, apa filsafat apa itu? Filsafat apa? Ada yang masih Ah, ngikuti stoikisme, 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 nggak ogah-ogahan, gitu, heeh, filsafat heeh, ogah-ogahan. filsafat juga yang mau Gus Faiz yang ngomong, mungkin mereka nggak tahu, mereka baru baca kan banyak buku-buku stoikisme.
baru baca sehari ngelawan. Bagusnya jadi identik, tapi bukan identik apa ya, kalau di demokrasi itu gitu loh Mas, suaranya presiden sama suaranya tukang becak sama gitu, Egaliter. egaliter. Kita ambil positifnya itu. Cuman tata keramanya itu loh Kang, sing kadang-kadang nggak ada. Sorry aja di medsos. Karena nggak berangkat dari dunia tradisi tulis-menulis, baca tulis buku, langsung medsos. Karena kemudian ada konsekuensi yang ini disimpulkan oleh kemarin, ya salah satu guru kita juga, Profesor Rias Rasyid. Dengan kondisi populer yang seperti ini, demografi pemilih, demografi warga yang seperti ini, kualitas itu kemudian tidak ada. Maka ketika muncul kesempatan untuk melakukan koreksi demokrasi dengan pemilihan dan sebagainya, itu kan jadi semacam egaliter tadi itu bukan sesuatu keuntungan malahan gitu. Ketika sesuatu semua semua pemilih itu pada dasarnya punya hak yang sama, punya bobot yang sama. Enggak, sebetulnya kalau soal popularitas itu sudah ada, makanya ngomong sejak dulu sudah ada, yang populer lebih kemungkinan untuk dipilih, Iya 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 iya. ya kan? Sejak dulu. Sebetulnya waktu itu kan bukan cuma Soekarno, bahkan dibilang Syahrir jauh lebih Ya, pinter, Muhammad Hatta lebih pinter, ada ya kan? Tan Tan Malaka yang Malaka lagi-lagi lebih pinter. Soekarno bukan yang terpandai, tapi dianggap oleh mereka yang bisa berkomunikasi dengan orang, yang dikenal orang, yang ganteng, yang apa Soekarno. hmm, Sudah ada, cuman di zaman medsos, jadi amplifikasi populer jauh lebih penting. iya. Ya itu loh yang menggelisahkan itu kemudian ya berarti nanti asalkan ada yang lebih populer nggak kualifikasi nggak penting nggak ini bisa jadi atau Tapi jangan-jangan dikoreksi sama duit, malah itu bisa. memperparah bukan? Ya makanya beberapa, calon-calon yang populer itu di pilkada, kalah di beberapa Iya, daerah. itu kan malah jadi kombinasi yang paling mematikan gitu kan. Sudah ini ada duitnya ya udah gitu. Nah, apa kemudian kita memang ke depannya itu hanya bisa berharap sumber stok pemimpin itu dari situ gitu loh secara itu kan yang paling mengkhawatirkan. Tapi saya ingin menutup dengan gini, Pak. Mudah-mudahan ini nanti ada nyambungnya. Saya nggak tahu ini ngawur atau enggak gitu. Karena ini berdasar memori lama ya masa kecil dan kesempatan ketemu Mbak Tejo itu kemarin saya itu jadi teringat lagi ada cerita wayang Guarso Guarsi Sugriwo Subali ya sama adiknya ya Anjani itu ya, yang rebutan mainan yang adiknya yang dikasih sama ibunya yang titipan namanya Cupu Manik Astogino. Itu tuh saya sempat agak lama ketika fenomena gadget itu muncul. Itu tuh kayak mikir ya jangan-jangan versi modernnya Cupu Manik Astogino itu ini gitu. Mainan yang seukuran segenggaman tangan tapi kita bisa melihat seluruh dunia ada di situ, keindahan bahkan kemudian aspirasi keinginan apa kalau itu bisa diwujudkan oleh situ yang kemudian saking indahnya itu akhirnya direbut sama 3 orang ini dan rebutannya karena sudah nggak beraturan sama romonya kalian ini kayak monyet aja gitu kan dilempar lari dikejar gitu tutupnya jadi telaga karena nggak sabar yang Sugriwo sama Subali ini langsung nyemplung keluar beneran jadi monyet gitu yang Anjani hanya cuci muka sehingga mukanya aja yang gadget ini kan kemudian menjadi seperti itu. Ada semacam berkah, tapi juga kutukan ketika tidak diperlakukan. Nah, pelajaran-pelajaran wisdom yang seperti ini, itu ada nggak yang bisa kita ambil? Konklusinya apa sih dari cerita itu yang bisa kita coba ambil pelajarannya gitu? Atau cerita, atau memori saya ini ngawur gitu. Kira-kira eh, ininya dari Mbak Tejo gimana? Menghubungkan, Tapi sebelum itu aku mau nyamber yang sebelumnya tadi, yang soal kombinasi popularitas sama duit. Yang harus kita yakin adalah di dalam segala hal pasti ada anomali. hmm, A- air makin menurun, derajatnya makin membeku, tapi pada 4 derajat mencair, iya. gitu kan? Nah, Komeng, sepengetahuan saya tidak menggunakan dana yang besar juga, gitu loh. Kampanyenya juga biasa-biasa aja.
dia kepilih. Ada beberapa yang seperti itu. Jadi nggak semuanya. Kan sekarang ada wacana demokrasi dikembalikan gubernur sama bupati Dipilih DPRD. dipilih DPRD. Karena ongkos demokrasi yang kayak sekarang ini terlalu mahal. Hmm. Kritik saya terhadap Pak Prabowo adalah kalau memang demokrasinya jadi mahal, apakah harus diubah? Dikembalikan lagi DPRD tertutup yang kita nggak tahu nanti bupatinya siapa atau gubernurnya siapa, tergantung rembukan ruang tertutup DPRD itu. Atau money politiknya yang terutama Hilang. politik untuk mendapat dukungan partai itu kan, tapi kan ya sorry, money politik itu kan lebih lebih spiritual daripada kentut. Kalau kentut kan bisa dibuktikan masih kan, di lift itu kira-kira siapa sumbernya kita tahulah ini di lift itu. Tapi kalau money politik itu susah dibuktikan kan. Tap Kejadian se-Indonesia tapi heeh, satu pun nggak ada nggak yang ada bisa yang bisa ditangkap. buktikan. Tapi menurut banyak orang, termasuk yang besar itu, biaya untuk dapat dukungan partai itu. Bukannya itunya yang harus kita ubah, itu aja sih kritik saya. Nah sekarang saya mau balik ke, ini menarik pertanyaan. Jadi teman-teman, di wayang itu ada cerita yang termasuk populer tentang Cupu Mane Astagina. Kenapa Cupu Mane Astagina nih? Cupu Mane itu ya cupu tapi ada tutupnya. Nah, ini kan terbuka kayak gini. Karena di dalam Cupu Mane itu seperti kita melihat gadget. Kamu bisa berkomunikasi sama siapapun di cupu ini, bahkan yang paling mengerikan bisa tahu masa depanmu kamu jadi apa, dan yang paling mengerikan di gadget itu kamu bisa tahu umurmu sampai kapan, berapa tahun, meninggalnya kayak apa. Nanti mungkin gadget akan ke situ. Terus yang bertiga ini, Guarso, Guarsi, dan Anjani bertiga ini cowok, Guarso, paling tua Guarsi, yang kedua, terus Anjani yang cewek, rebutan terus. Rebutan, 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 rebutan. Dilihat sama bapaknya Resi Gotama. Coba sini, ada apa? Dilihat ini. Sama ini, sama bahasanya wayang aja ketok nek dalang. Iya. Ya, terus lenglenging diri omangu, omangu mangung kun kanduan rimang. Ger, iki sokondi. Iki sokondi. Ini dari mana? Aku yang Nah, translate. iki sokondi. Dapat dari mana kamu mainan ini? Ibu. Dapat dari ibu. Ibunya dari siapa? Ternyata dari selingkuhannya. Dari Betara Guru. Gitu loh. Nah ini terus. em, Loh, tapi kan ibunya nggak ngaku Nggak ngaku, ibunya nggak ngaku. Terus akhirnya ibunya itu dikutuk jadi batu. karena nggak mau ngomong Dewi siapa. Windarti ini. Dilemparlah sampai ke negeri Alengka jadi tugu. Kalau di Jogja kalian punya tugu yang di dekat eh, Jalan Mangkubumi, kira-kira seperti itulah. Itu yang nanti dipakai oleh Anila ketika berperang melawan raksasa di negeri Alengka, itu dicabut, dipukulkan. Saya lupa namanya yang dipukul. Kalau nggak salah, Prahasto. Prabu Prahasto itu pamannya Rahwana. Itu hal lain tapi yang lebih, aku mau kembali ke cupu yang mirip gadget itu. Oke, kamu nggak boleh punya ini. Kowe ora wenang jenenge manungsa bisa ngukur matimu kapan, jodohmu sapa, kowe ora wenang. Sebagai manusia kamu nggak boleh untuk nggak berwenang untuk kemudian sampai bisa tahu kapan matimu, Siapa jodoh? siapa jodohmu. Nanti kan bisa nanya ke gadget jodohnya kira-kira yang cocok siapa, darahku ini, genetikku ini, kan bisa dicariin nanti. Weton. Nggak, weton, weton bisa nggak boleh. Dilemparlah, dilemparlah ya karena yang lempar itu bukan tipe orang yang lempar batu sembunyi tangan ya. Yang lempar seorang pandita namanya Resi Gotama dilempar, tutupnya kelempar, ininya kelempar, tutupnya itu jadi telaga eh, Nirmala, Nirmala. yang ininya jadi telaga Sumala.
Wos dia ngejar bertiga itu, Guarsa, Guarsi, mengejar, sampai akhirnya waktu itu lagi musim panas, nggak banyak Nah, jembatan angkutan Nirmala di sana. Sumala itu juga kosakata lama yang rasanya mungkin hari ini banyak yang nggak ngeh gitu. Rumah sakit itu disebut Nirmala karena nir tanpa mala, Iya, tanpa molo, tanpa Mala penyakit. itu malah petaka, Nir Sehingga itu kemudian tanpa. Nirmala itu artinya ya nggak sakit, tapi Sumala itu malah sebaliknya itu, Mm-mm, tempatnya Moro Bahaya. mm-mm. Lanjut, Mbak. Lanjut, terus panas, panas banget. Mungkin waktu itu belum ada isu tentang PPN 12% gitu loh. Tapi isu itu sudah mulai memanas, ya sehingga panas. Dan waktu itu belum ada isu tentang apakah Pak Jokowi dapat partai dapat keanggotaan nanti dari partai eh, Gerindra atau Golkar, yang jelas sudah dipecat dari Di PDIP. Panas, suasana panas. Karena sekarang Mas Winar kok bangun tidur yang dicari HP kan? Eh, Istri atau HP? HP lah. HP semua. Nah, dia itu, waduh ini gimana ini? Nggak bisa nonton podcastnya Kanal SA ini kalau nggak ada HP. Nah, jat, terus ada telaga. Wah, dia mau jebur saking nggak kuatnya panas itu. Di Telaga Sumala. Telaga Sumala, Guarso mencebur, Guarsi adiknya ikut mencebur. Mentas dari danau, berantemlah mereka. Karena asing satu sama lain, kok ada monyet di depanku. Terus yang Guarso, kok ada monyet di depanku juga berantem. Hmm, Sampai akhirnya ngaku bahwa nama asalnya Guarsa. Yang satu nama asalnya Guarsi. Guarsa itu jadi kera namanya Subali. Subali. Sugriwo. Enggak, Guarsa jadi Subali, Kualik ya. Iya, Guarsi jadi Sugriwo. Sugriwa. Oke. Perempuan belum ada emansipasi wanita waktu itu. Tapi jalannya juga udah cepat, walaupun agak lambat. Sampai ke situ akhirnya dia ke Telaga Sumala juga, tapi cuma cuci muka. Akibatnya wajahnya aja jadi monyet. Itulah Retno Anjani, itulah ibunya Hanoman. Hanuman. Jadi Subali Sugriwa itu nanti akan jadi Pak D-nya Hanoman. Terus datanglah Resi Gotama. Anak-anakku, kalian sekarang semuanya jadi monyet. Pilihan dari Bapak, kalian akan tetap menikmati ini dan berproses menjadi manusia, perlu waktu, atau langsung jadi manusia. Kalau pengen langsung jadi manusia, kamu ke Telaga Nirmala itu, Nir kan sebelah, kamu jebur di situ, kamu udah balik jadi shortcut jadi manusia. Mereka mikir, gimana? Tanya lagi, kamu pilih jadi monyet tapi hatimu kayak manusia, atau manusia tapi hatimu kayak monyet? Bukan hatimu kayak orang-orang orang partai enggak ya, enggak. Tapi hatimu kayak monyet. Enggak. Kalau gitu semua proses, Subali, kamu bertapalah 12 tahun di di hutan Sunya Peringga. Wah, dia jumpalitan sampai akhirnya ada eh, pohon nangka yang sangat raksasa, dijumpalitan, kepalanya ke bawah. Dapat ajian Pancasona. Dapat ajian Pancasonya, bukan Pancasona, sebab itu salah kaprah. Sona itu anjing. Pancasonya jadi 5 kesunyian. Orang yang bisa merangkum, nanti saya jelaskan di tempat lain kalau apa itu. Merangkum 5 kesunyian, itulah orang yang bisa menguasai ilmu Terus semesta ini. hubungannya dengan nggak bisa dibunuh itu apa, Mbak? 5 kesunyian itu. Karena Singkat aja, begini, singkat. begitu dia bertapa terbalik seperti kelelawar, baru sadar ketika berjarak, baru dia merindukan bumi. Kita enggak, karena tiap hari berpijak sama bumi. Begitu kita berjarak, loh ternyata bumi itu sangat kasih. Kita injak-injak, tetap menghidupi kita, kita ungkit-ungkit, kita ludahi, tetap menumbuhkan tanaman buat kita. Maka ada janji dari Dewi Pertiwi, nanti kalau kamu mati selama ragamu masih di bumi, kamu akan hidup lagi. Oke. Dan yang Sugriwa bertama ngijang, makanya tendangannya sangat kuat, lebih kuat dari Ronaldo. Karena iya, Melompat-lompat. lompat-lompat dan hanya boleh makan kacang-kacangan ramban itu. Nah, yang Anjani bertapa Nyantuko. Nyantuko itu kodok, jadi dia di belumbang begini.
hanya boleh makan, Mas. Ini, apa yang lewat, yang mampir di mulutnya, dia nggak boleh nyamperin. Inilah yang akan jadi ibunya Hanuman nanti Iya. tuh, gitu. Saya kira yang jadi pertanyaan di sini, kalau kalau gadget itu adalah Cupu Mani Astogino, pertanyaanku untuk netizen di komen, siapakah Guarsa-Guarsi dan Anjani sekarang ini? Siapakah Rizky Gotama? Dan siapakah Dewi Windardi yang berselingkuh dengan Dewa? Saya kira Mudah-mudahan bisa jadi bahan renungan buat selama liburan Nataru sama menghadapi tahun depan. Makasih banyak thank you, matur nuwun. Mbak Tejo. Saya tuh kepingin salah satu ya, mudah-mudahan Mbak Tejo kerasan di sini. Itu saya pingin tiap satu kita ngumpul ini ada satu penggalan cerita wayang sedikit yang coba kita kemudian kontekstualkan dengan hari ini gitu. Sebetulnya kalau teman-teman buka di YouTube lagu Ingsun, itu udah jutaan yang itu. Referen lagu Ingsun adalah perjalanan Guarsa-Guarsi ini. Candrane wong langi ing tlaga nirmala. Candrane kumambang ing sendang sumala. Makanya di dalam setiap paduan-paduan suara di berbagai perguruan tinggi kalau nampilin ini saya pesan, habis ini aku selalu minta tolong bawakan itu dengan kegetiran yang nggak bisa lebih lagi kamu punya. Itu adalah proses menjadi manusia. Kenapa manusia itu disebut jalmi? Kenapa manusia disebut human being? Kita akan selalu menjadi terus. Orang yang tidak itu Mati. jadi manusia itu nggak iya mati karena human being jalmo, jalmi, Iya. j- Enggak, itu menarik itu. to be. Jadi Terjemahannya being itu ya jalmo itu. being. Kalau enggak ya gimana? Mari kita bagaimana menghadapi bangsa ini yang sebetulnya kita tidak dijajah 350 tahun. Saya baca buku-buku terutama terbitan komunitas bambu, kita tidak dijajah 350 tahun. Itu juga mempengaruhi, Mas. Mm-mm. Kita dijajah 350 tahun itu usaha Belanda via VOC untuk menjajah kita, tapi baru betul-betul semuanya bisa dijajah itu abad Bali itu baru 1930, Aceh malah belum pernah. Nah, kenapa kita digencar, digembar-gemborkan dari SD, dari TK bahwa kita dijajah, anak-anak kita dijajah Belanda 350 tahun? Enggak, 350 tahun usaha Belanda untuk menjajah kita. Paling kita dijajah nggak lebih dari 80 tahun. Atau Bali 19 Ternate, Aceh malah belum. Saya kira gitu. Itu harus menurutku lewat podcast ini, Mas. Mari guru-guru TK, guru-guru SD, yuk jangan meracuni pikiran. Saya takutnya kita jadi bangsa yang minder. Wajar, Sepakat itu Mbak, wajar sepakat. seperti ini kita tidak protes sana karena kita dijajah 350. Itu loh. Itu kan upaya, ya lagi-lagi narasi tadi Iya. untuk menunjukkan bahwa kalian tuh kalau nggak ada kami, gitu, nggak ada saya Hmm. penjajah itu nanti Hmm. kamu nggak jadi masih gelantungan di pohon lah macam-macam. Iya, ada gitu. Padahal mereka datang ke sini dulu tuh teknologi maritim kita Keris itu metalurginya dipelajari. Aku kan kuliah di ITB juga. Antara lain untuk badan pesawat sekarang. gamelan itu teknologi Gamelan itu musik. teknologi tinggi dan para musikolog mengatakan bahwa hanya bangsa-bangsa tertentu yang alat musiknya logam. Itu berarti metalurginya udah tinggi. Itu menurut para musikolog. Iya ya, aku juga diajari sama ya Gus Nyoto itu kerumitannya bikin gamelan itu karena hanya sekedar kalau metalurgi biasa hanya bikin bentuknya mungkin Iya, ya agak gampang itu. Tapi gamelan itu disebut gongso karena gongso itu campuran antara kuningan, tembaga, tembaga, terus perunggu dicampur itu teknologi tinggi, Mas. iya. Untuk Nah, zamannya loh, itu kan metalurgi. kemudian
begitu kita dijajah itu kan narasi itu dikuatkan sehingga seolah-olah kita dulu nggak punya apa-apa gitu, Ya, saya kira nggak punya Mojopahit, nggak punya peradaban Demak, peradaban maritimnya Demak, nggak bisa nyerbu Malaka, nggak bisa nginvasi Portugis di Malaka itu kan. pasukannya pernah digunakan Napoleon, Iya, sambil nyawa waktu Tiji-Tipe mati siji mati kabeh itu kan dari di kontrak Napoleon. Berarti kita punya teknik perang yang tinggi juga. rasanya kita punya misi yang sama berarti Mbak. Hmm. Tadi menjawab pertanyaan yang paling awal tadi wani membuka ini kesejarahan ini, membuka Oh, berarti nganti wani itu wani membuka. Oke. dan Wani. biar apa ya? Ya tadi ngilangin bukan hanya minder ya. Salah satu yang saya masih ingat waktu pelajar masih kecil dulu dengan Cumani Astagino itu ketika itu ditutup, itu ya hanya cepuk biasa gitu. Tapi ya baru kemudian itu jadi wawasan ketika dibuka, diinceng gitu kan ininya. Nah, kita kan sekarang masih ketutup itu peninggalan Ya, mungkin peninggalan di penjajahan di Desember Belanda, ya. peninggalan Orde Baru gitu, peninggalan Ya, ya. ini dibuka tutupnya ini. Ya. Cupu Mani nutupnya Iya, itu ya, Nirmolo sama iya. Sumolo. Mhm. Mungkin di Desember ini yang Nutup dibuka ya. juga adalah mitos bahwa siapapun presiden Indonesia yang ke Kairo akan lengser. Nah, kalau ini enggak Nggak usah jauh-jauh, presiden Indonesia yang ke ke Gumul, Kediri, iya Gumul, Kediri, Simpang 5 Gumul. Kediri sama Bojonegoro. Nah, kalau mitos-mitos ini diterjang sama Pak Prabowo dan ternyata tidak ada apa-apa, mitos-mitos yang lain tolong di mitos bahwa inflasi itu bahwa bahwa defisit itu anggaran itu harus harus nggak boleh negatif, bahwa mitos-mitos itu bahwa kalau mau dapat modal harus dari investor. Coba sekarang kita ngumpul kayak Bung Karno dulu di Rembuk, orang Aceh nyumbang pesawat, si Sultan Hamengkubuwono IX nyumbang apa. Mungkin jadi nggak mitos bahwa harus ada investor gitu loh. Jadi Cocok. melawan mitos ini soal wani ya, nganti wani ya. Mitos bahwa enggak, aku ke Mesir aku nggak jatuh kok, gitu. Nanti siapa tahu Pak Prabowo ke Kediri juga melawan mitos yang Pak Harto bahkan tidak selama 32 tahun nggak pernah ke Kediri. Pak SBY pernah ke Kediri tapi melipir, melipir samping-sampingnya. Pak Jokowi pernah ke Bojonegoro juga tapi melipir. Siapa tahu Pak Prabowo mitos apa ke Bojonegoro, tapi bukan itu. Habis itu Iya, 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 iya. seluruh mitos. Itu kayak semacam ceilingnya itu loh. Hmm. Itu atapnya begitu itu ditembus Iya, udah bahwa udah. namanya naruh duit di bank harus dapat bunga, enggak. Bank sama Jepang sama Israel bunganya negatif. Siapa naruh duit di bank di Jepang bunganya negatif, malah kita harus bayar. Supaya apa? Supaya masyarakat menggunakan duit untuk produksi. Israel sama Jepang pakai itu. Jadi nggak harus mitos bahwa bank bingbong yuk kita ke bank itu mitos karena nabung di bank malah di Jepang sama Israel negatif. Kita malah harus bayar supaya duit itu produktif. Iya. Berarti Saya kira gitu. benar-benar mitos itu ada di semua lini Tiga kehidupan. ratus lima puluh tahun itu mitos. Ya. Sampean cari buku aku bukan 350 tahun dijajah, tulisan banyak penulis sini sama asing yang nerbitin Komunitas Bambu. Ya. Yang ya, sejarawan J.J. Rizal. J.J. Rizal. J.J. Rizal. Ya rasanya kalau itu sudah mulai apa menyebar kesadaran bahwa ya hanya mungkin Jakarta dan beberapa wilayah di sekitar Bandar Jakarta aja yang 350 tahun beneran gitu. Tapi yang Ya, Nusantara ini rasanya ya memang Aceh belum pernah. enggak. Aceh belum pernah, Kalimantan sebagian juga belum pernah. Dan Akhir satu-satunya perang yang bikin VOC bangkrut. pun VOC bangkrut. VOC bangkrut itu karena perang Jawa. Padahal VOC saat itu ngalah-ngalahin Apple, Microsoft Iya, Pak, sama zaman. gedenya itu katanya kapitalisasinya itu ngalah-ngalahin Apple, Microsoft sama Saya kira Google. gitu, Mas Winarko. Jadi lewat podcast ini Nggih. soal kebangsaan, yuk kita bangkitkan. Enggak, itu banyak yang mitos. Jangan-jangan mitos. Sekarang simbolnya mitos ke Kairo udah diterobos sama Pak Prabowo. Wani ya. Wani. Iya. Kalau berkaca itu mulat sariro hangrosowani. Kang Jadi Roswan. doanya orang Jawa kalau berkaca itu mulat sariro, ngelihat diri sendiri, tek Dan diteliti, belajar set, betul. cermin-cermin orang Jawa dulu di atasnya itu mulat sariro Kang Roswan. hangrosowani. Makasih banyak. Siap, jadi molor ini. Enggak, kalau molornya enggak. Cuman
ending-nya tadi saya berharap, pesen sederhana tapi ternyata malah pesennya yang besar gitu. Membuka kotak Pandora untuk kemudian membayangkan apa tema-tema, berikutnya untuk membabat mitos-mitos yang kira-kira menghambat banyak hal gitu. Makasih. Siap. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa Ruang Dialektika yang sudah setia selama ini menonton siaran-siaran kami. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan bisa membawa manfaat baik secara pribadi maupun untuk nambah-nambah wawasan dalam kita berkehidupan bernegara dan berbangsa. Saya juga mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, dan ya liburannya mungkin cukup panjang ini. Selamat menikmati waktu dengan keluarga untuk kita mencoba merefresh diri menyongsong tahun 2025 yang akan datang. Mbak, sekali lagi terima kasih. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Siap.